Dusun Grenjeng merupakan dusun yang terletak di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Karena Dusun Grenjeng terletak di dataran tinggi, mayoritas penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani. Selain bertani, biasanya penduduk di Grenjeng juga beternak. Berikut merupakan peternakan kambing dan lele milik Bapak Supriyono. Jadi Bapak hari iya. Di sepanjang jalan menuju Dusun Grenjeng, kalian juga dapat melihat hamparan kebun teh yang sangat indah. Tembakau merupakan salah satu hasil panen yang dihasilkan oleh petani di Dusun Grenjeng. Setelah dipanen, tembakau akan diolah terlebih dahulu agar harga jualnya semakin mahal. Pendidikan pun merupakan aspek yang tidak dilupakan di Dusun Grenjeng. Anak-anak di Dusun Grenjeng dapat belajar di PAUD Harapan Bunda yang terletak di Dusun Grenjeng. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Marieta, biasa dipanggil Eta, dari UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin dari Ibu bisa melanjutkan. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Valentina Entarti, biasa bisa dipanggil Entarti. Ibu Entarti ya Bu? Ya. Mungkin Ibu bisa diceritakan gitu Bu, sedikit banyak tentang Ibu, tentang menjabat sebagai apa di Grenjeng dan di PKK. Kalau di Grenjeng itu saya sebagai masyarakat biasa, jadi anggota RT, anggota Gamis. Tapi kalau di PKK saya jadi sekretaris PKK sejak tahun 2004. Sudah 20 tahun, Maret 2004, jadi sudah 20 tahun. Untuk di ini PAUD saya sebagai kepala sekolah sejak tahun 2017. Awalnya sebagai pendidik karena kita bergabung dengan TK Candiasan. Terus 2017 kita suruh mandiri. Nah, mulai 2017 saya dipasrai untuk menjadi kepala sekolah di PAUD. Mau tanya-tanya sedikit tentang data penduduk di Grenjeng Ibu. Mungkin dari jumlah kakaknya kira-kira ada berapa ya Bu? Untuk kakak RW 7 173, untuk RW 8 171 untuk data terakhir. Untuk jumlah penduduknya yang kurang lebih ya, laki-laki ada 551, perempuannya ada 536. Untuk angka kelahiran di Dusun Grenjeng sendiri, apakah termasuk tinggi atau tidak? Kalau dilihat dari jumlah kakak dan usia produktif tidak terlalu tinggi, karena 1 tahun itu yang hamil, misalnya hamil gitu ya, kayak misalnya paling banyak 11 gitu. Dan Per tahun? Yang tahun kemarin itu cuma 11 gitu. Untuk sampai bulan ini ya masih hamil itu cuma berapa 8.
jadi nggak terlalu tinggi. Kalau menurut saya ya, karena kan dilihat dari usia produktif itu, jadi nggak terlalu tinggi. Berarti di taraf normal gitu ya. Nah, normal. Lalu Mbak akan bertanya sedikit tentang mata pencarian warga sini Bu. Kira-kira kebanyakan sebagai apa ya? Rata-rata tuh buruh tani dan petani, karena apa, kalau petani kan mereka mengolah sendiri ya, kalau buruh kan kebanyakan mereka kerja di perorangan, buruh tani, ada juga yang sebagai karyawan perkebunan itu, dan juga di galian C. Sekarang dulu kan ambil pasir itu, tapi sekarang banyaknya yang cari batu gitu. Sekarang pasir kan sudah pakai alat berat, jadi sekarang mereka banyak yang untuk cari batu. Kalau pertanian itu kebanyakan apa di tembakau atau di perkebunan ya? Tembakau itu musimannya. Kalau tembakau kan seperti ini, bulan-bulan menanam dari Februari sampai September udah habis. Tapi kalau sayur itu keinginan. Jadi kadang ada yang nanam cabai, ada yang nanam kobes gitu. Jadi suka-suka mereka mau nanam apa gitu. Jagung juga, iya. Tapi kalau nggak sekarang untuk sayur itu kayaknya mayoritas tembakau, karena apa ya, untuk menjual juga kan susah, kadang susah karena apa, kalau jual tembakau tuh susah gampang. Jadi sekarang banyak yang, kalau tembakau kan sekali tanam panen udah habis gitu. Kalau sayuran kan ini kentang, ini kobis, apa ganti-ganti tumpang sari. Kalau tembakau kan cuma sama kacang tok, nggak bisa sama sayuran lain. Berarti harus sama. Iya, cuma kacang itu kan berapa? Dua jenis ya, tembakau sama kacang itu udah. Kalau kobis kan bisa kobis, sari, sampai apa, cabai, ada pinggir-pinggirnya jagung, apa singkong gitu bisa. Kalau tembakau itu susah, jadi itu jualnya juga susah, uangnya kadang juga susah. Kalau sayuran kan kita punya jual ke pengepul apa itu langsung. Kalau tembakau uangnya itu enggak langsung, jadi kadang mereka trauma gitu yang lama-lama. Kalau tembakau itu susah, jadi beralih ke sayuran. Itu mayoritas petani dan buruh tani. Kalau untuk tingkat pendidikannya sendiri di Grenjeng, kira-kira tingkatan apa ya? Sekarang itu sudah alhamdulillah lumayan. Dulu tuh SD, mayoritas SD sudah langsung anak-anak yang cewek gitu lulus SD kerja rumah tangga ke Semarang, luar kota gitu. Tapi terus berkembangnya zaman ya, sekarang banyak anak yang pondok dan sekolah. Tapi banyak juga yang disayangkan sekarang lulus SD anaknya pintar-pintar tapi cuma di pondok, cuma ngaji tok gitu. Tapi alhamdulillah sekarang banyak lulusan di sini yang sekolah di SMK, SMP, terus SMK, ada juga yang sekarang kuliah juga. Tuh. Ya alhamdulillah untuk Grenjeng sekarang sudah meluluskan sarjana beberapa, terus ada yang masih kuliah, ada yang masih SMA, SMP gitu. Alhamdulillah untuk pendidikan ada kenaikan walaupun belum sesuai harapan. Tapi paling tidak yang lulus SD apa SMP sekarang ada yang ikut kejar paket. Iya, di PKBM. Oke, mungkin yang terakhir Bu, harapan untuk Dusun Grenjeng ke depannya. Harapan saya sih sebagai warga masyarakat ya, pingin Grenjeng itu yang jelas sampah. Kita kan sampah masih kesulitan untuk penampungan sampah mau di mana. Terus ada kerjasama paling tidak dari pemangku jabatan gitu ya, dari desa terus dari dusun, bagaimana sih mengelola sampah, bagaimana sih masyarakat untuk menyadarkan buang sampahnya, dengan intinya kesadaran dari setiap warga masyarakat untuk bagaimana sih sampah mau diapakan gitu. Pengen saya itu. Kalau yang lain kayak apa kan sudah jalannya kegiatan apa dan tapi yang sampah itu masih menjadi PR terberat untuk Dusun Grenjeng khususnya dan Desa Candipuro pada umumnya. Berarti mayoritas juga di Candipuro Iya, masih sama. masalah. Kalau sama sampah, karena kita nggak boleh membuang sampah ke tempat buang akhir, tapi kita juga ya masih kesulitan. Mungkin ya itu seperti kemarin saya sampaikan, hanya tempat sampah itu tidak jalan terakhir, tapi kesadaran bagaimana kita memilah sampah dari rumah.
Tapi PKK sudah maksimal sosialisasi apa, tapi tidak didukung dengan perangkat desa. Tetap Dorongan dari dorongan pemangku jabatan itu baik dari desa maupun dusun itu perangkatnya ayo Pak RT-nya di ayo otomatis. Tapi kalau kita ibu-ibu tok itu masih kurang, karena kita hanya ngomong dan ngomong, action kita apa gitu belum ada. Berarti masih masing-masing yang Iya, ya, jadi masih PR buat kita. Gimana sih Sandiasan untuk zero sampah, itu PR kita. Jadi, untuk Sandiasan, bukan hanya gereja tapi untuk Sandiasan. mungkin segitu aja Bu untuk hari ini. Terima kasih sudah mau diberi kesempatan untuk tanya-tanya dan waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Pri. Selamat siang. Bapak di sini sedang ngapain Pak? Sedang memperingati hari jadi Kota Wonosobo yang pada hari ini bertepatan dengan tanggal lahir atau hari jadi Wonosobo yang ke-199 tahun. Yang kini dimeriahkan oleh semua perangkat desa se-Kecamatan Kertep bersama warga masyarakat Kecamatan Kertep. Ini biasanya tanggal berapa Pak? Apa sesuai tanggal ulang tahunnya? Enggak, kalau di kecamatan, tingkat kecamatan itu menyesuaikan karena kan bergilir dari 21 desa itu bergilir, tapi yang tepatnya pada hari lahir Kota Wonosobo itu tanggal 24 Juli. 24 Juli. Ya. Acaranya ngapain aja Pak? Acaranya itu serah terima panji-panji yang berbentuk bendera pusaka, ada itu songsong ya, dan ada tumbak itu yang diserahkan untuk semua desa-desa itu serah terima. Jadi nantinya setelah ini serah terima di tingkat desa-desa, lalu tanggal 24 Juli itu diserahkan ke Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Juli. Ada lomba-lomba juga Pak? Lomba-lomba tidak ada. Yang pastinya itu gelar budaya. Gelar budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo yang akan ditampilkan. Kalau tumpengnya itu Pak, itu dari mana? Apa per desa buat sendiri? Tumpengnya itu dari desa. Jadi desa untuk mengadakan tumpeng. Jadi potong tumpeng bersama-sama. Ini terakhir Pak, saya mau tanya. Kami kan sering lihat gambar macan Pak. Ya, Kira-kira macan tuh kenapa sering identik di Wonosobo ya? ya itu karena macan itu kan identik dengan macan Sindoro ya. Jadi kan Gunung Sindoro itu kan ada harimau. Ada harimaunya dan disimbolkan ada darben, ada di Grenjeng aja. Di Grenjeng aja sudah ditampilkan 2 macan itu loh, 2 macan itu. Jadi bukan cuma asal macan, ada Enggak, bukan asal macan. Itu terkenal adalah kalau di kawasan Candiasan ini itu kan yang bisa dikatakan macan Sindoro itu. Biar apa ya? Biar misalnya ditakuti lah. Nah, itu. Udah Pak, ini terakhir ucapan Bapak buat Wonosobo. Ya, ucapan saya dari kami selaku perangkat desa Candiasan mengucapkan dengan adanya hari jadi Kota Wonosobo, selamat, semoga Kota Wonosobo tetap jaya. Terima kasih Pak. Tinggal di dusun yang jauh dari kota tidak membuat warga Grenjeng terisolasi dengan acara-acara besar masyarakat. Dengan senang gembira,
mereka mengikuti kemeriahan HUT Wonosobo yang diselenggarakan di berbagai dusun. Jika kalian akan berkunjung ke dusun Grenjeng, kalian akan melihat banyak warga berlalu lalang dan anak-anak di sini yang sangat aktif. Mayoritas warga yang ada di dusun Grenjeng beragama Islam. Di sini, kalian dapat melihat pondok pesantren dan masjid yang megah. Materi tidak mendadak, jadi bisa